Ini 10 dadu. 90 dadunya rungkat segini yang bisa survive 1-2 tahun. Bukankah itu berarti kalau rungkat itu berarti normal? Ya kan? Kalau kalian profit di trading, fix gak normal. Jika standar kenormalan adalah mayoritas loh ya, maka rungkat adalah normal di trading forex. Wait, aku gak ngarang. 70-90% trader itu rungkat. Makanya di broker-broker Eropa sono yang beroperasi di sono, itu di page brokernya itu dikasih label berapa persen sih yang rungkat, yang loss, yang kehilangan duit di broker itu. So berarti hanya sekitar 10-20% yang bisa survive 1-2 tahun. Ini Eropa. Kalau Indonesia mungkin sub 10%. Nah, ini pertanyaan yang mengganggu. Apakah trader yang rungkat tadi itu nggak punya teknik? Apakah trader yang rungkat 90 tadi nggak belajar trading? Ya seharusnya nggak dong. Pasti mereka punya teknik andalane. Pasti. Tapi kenapa rungkat? Pertanyaan susulan muncul lagi. Jika kita punya teknik dengan win rate yang bagus, apakah itu menjamin profit terus? No. Nggak. Karena apa? Ada satu data yang nggak dilirik. Karena rata-rata trader itu hanya fokus pada win rate, 60%, 70%, whatever lah. Padahal ada satu data lagi yang lebih penting daripada win rate, yang nggak banyak trader lirik. Ini mungkin akan membalik cara kalian trading ya. Sebelum aku sampaikan apa itu satu data penting, di minggu lalu aku kan upload video tentang backtest kan. Nggak peduli banyak teknikal di backtest itu. Pokok struktur pengkolan di ujungnya hajar. Pengkolan di ujungnya hajar. Pengkolan ujungnya hajar. Well, pengkolan. Orang sekarang bilang N, struktur, whatever. Udah dari 2017 aku bahas ini. Di backtest, pur buta, tanpa support resisten, tanpa konfirmasi, whatever. Pokok struktur hajar. Ternyata hasilnya bagus. Nih, di video ini. Terutama di risk reward 1/2. Jadi ada 3 data backtest di sini. 1/1, 1/2, 1/3. Mengejutkannya, aku juga terkejut. Pure buta wis, struktur buta. Itu ternyata risk reward 1/2 lebih menghasilkan return daripada 1/3. Apa di video ini yang tadi aku lampirkan juga bagaimana aku backtest manual ya. Tiap setupnya, tiap entry-annya aku screenshot, cek di file Excel. Nah, tapi tunggu dulu. Dari awal tahun 2026, Januari pembukaan market open monthly itu ceruk sampai Juni, 6 bulan artinya, 6 bulan. Yang menarik adalah pada bulan ke-6 kena drawdown. Januari surplus, Februari surplus, Maret surplus, April surplus, Juni minus. Ya meskipun totalannya dalam 6 bulan itu kalau di backtest dengan compounding modal ya surplus sih. Nah, pertanyaannya, kalau di copy paste kalian copy itu cara trading di backtestku tadi, plek-ketiplek, apakah hasilnya akan sebagus ini? Belum tentu. Karena yang dirimu lihat hanya ijo-ijonya ini, data win rate-nya, profitnya, duitnya, nilai dolarane. Eko, dasar trader mata duitan. sorry, aku juga mata duitan ya. Nah, kalau kalian lihat data backtestku kemarin di file Excel nih, itu ada satu data yang bagiku lumayan penting, secret data ini, dan hanya bisa kita tahu kalau kita backtest. Swear, kalau kita backtest secara runtut. Dan itu adalah konsekutif, loss beruntun, losing streak-nya berapa, ya kan? Super penting banget bagi kalian yang nggak tahu sepenting apa ini, pantesan kalian rungkat. Nah, ingat, bisa jadi kalian dengan memahami hal ini bisa membalik sudut pandang kalian di trading. Nah, kalau kita lihat data kemarin, ini grafiknya bagus kan? Nah, ini return terbaik itu di 1/2. Kalian lirik ini, konsekutif loss 9 kali berturut-turut. Jadi dengan teknik ini diaplikasikan selama 6 bulan dari data backtest, loss berturut-turut 9 kali. 9 kali ini loh. Jangan lihat profitnya terus, jangan dibutakan dengan profit. Konsekutifnya berapa? Nah, ini kampretnya. Kelihatannya hampir semua teknik akan mengalami loss beruntun. Aku jujur kampret dari
Juli tahun lalu sampai Juli tahun saat ini, itu konsekutif loss paling kampret, paling beruntun aku dengan price action itu 23 kali. 23 kali. Memalukankah? No. I still make money. Meskipun rodok kerih di hati. Ya. Meskipun dirimu cari teknik dari lubuk Semeru yang paling dalam, ketika dipraktekin pasti ada konsekutif loss. Ini pentingnya buffer. Nah, makanya kata kunci paling penting itu buffer. Apa maksudnya buffer itu? B-U-F-F-E-R, apa kuwi? Comeback ke data ya. Ini. Nah, dengan risk reward 1:1 tok, teknikal ini win rate-nya 47%, 1:1. Tentu dengan risk reward 1:1, akurasi 47%, kampret, loss kan pasti. Tapi dengan risk reward 1:2, akurasinya menurun 38%, tapi profit. Pertanyaannya, apakah akurasi 38,86% ini, dan meskipun kalian dapat teknik akurasi 60%. Nah, oke, akurasi 60% itu statistik dari banyak trade, bukan janji profit atau tidak di satu trade-mu itu, bukan. Nah, jadi meskipun akurasi 60%, loss beruntun, let's say 10 kali, itu bisa terjadi. Nah, kebanyakan orang bingung, Pak, katanya ini teknik akurasi 60%, tapi kok kok loss, Pak, kok ini loss trade 10 kali kok loss semua. Nggak bisa dijudge kayak gitu. Paling tidak 100 kali trade. Paling tidak ya, 100 kali trade. So, win rate itu bukan janji profit atau enggak di satu tebakan arah ya. Bukan janji itu. Tapi statistik dari sekian banyak trade. Kalau si Douglas, pengarang buku Trading in the Zone itu, dia menyampaikan ini kan, kalau kita fokus pada statistik trade yang banyak, kita nggak peduli profit atau loss hanya dari satu posisi. Gini, kenapa teknik bagus kok rungkat? Paling umum money management. Oke, gini, bayangin gini, kalian ada teknik win rate-nya 60% atau mungkin 65-70% ya. Kalian aplikasikan, jret, lah kok langsung losing streak, SL lagi. Kalau nggak dengan money management yang benar, habis dulu nih, konsekutifnya jatah konsekutifnya belum habis, belum bisa recovery, sudah rungkat dulu. Paham kan maksudku? Dengan akurasi 60% pun, konsekutif 10 kali itu bisa terjadi. Kalian adopsi, kalian depo $10.000 gitu ya contoh. Lah kok kena konsekutif dan money management untuk grodoran ya. Oh, oke, Wak, modal 10.000, sekali entry $2.000 risknya. Remuk, Pak, kena konsekutif remuk. Apakah salah tekniknya? Enggak. Nah, profesional tahu ini. So, mereka ngene. Kenapa profesional kok entry-nya risknya kecil-kecil? Apakah mereka nggak mau profit cepat dan gede? Yo, kalaupun ada yang pasti, mereka pasti mau. Namanya duit gratis kan. Nah, tapi kenapa mereka pecah kecil-kecil? Karena mereka tahu hal ini. Kenapa mereka melakukan ini? Riset kecil-kecil. Supaya ketika konsekutif terjadi, mereka tetap bisa survive. Dan bisa recovery dari situ. Ketika tanda kutip jatah konsekutifnya sudah habis. Nah, ini pertanyaan ini. Kalian tahu nggak konsekutif loss kalian itu berapa? Setahun trade. Juli 2025 sampai Juli 2026. Punya nggak history trade setahun? Mosok nggak punya? Aduh, rungkat lagi ganti akun. Aduh, bye. This is real problem. Kenapa kok sebagian besar trader rungkat? Yo, money management paling utama. Yang dilirik win rate tanpa melirik konsekutif. Iki kampret ya. Ketika konsekutif terjadi, rungkat dulu iku loh. Meskipun tekniknya wis pakem, kalau konsekutif terjadi, kebanyakan remuk dulu. Jembuh karena nafsuan terus masukin risk yang gede. Banyak reason, lot of reason. This is real somehow problem. Problemnya pemula tapi this is real problem. Problemnya pemula. This is real problem. Tak tanya, kalian konsekutif berapa? Nah, oke. Sekarang aku tanya. Kalian konsekutifnya pero?